Halo, apa kabar semuanya? Selamat balik kembali di channel Film Keren. Di video kali ini kita akan membahas film terbaru yang berjudul Sisu. Film ini bercerita tentang pensiunan komando perang yang menghabiskan waktu menjadi penambang emas. Di sela-sela kegiatannya itu, sang komando tidak sengaja terlibat dengan pasukan perang Nazi, yang memaksanya kembali bertempur. Apakah kakek tua ini bisa menyelamatkan diri dari sekelompok pasukan perang Nazi? Yuk mari kita saksikan video ini hingga selesai. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa untuk nyalakan lonceng, like, komen dan subscribe channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita filmnya. Selamat menonton. Pada akhir tahun 1944, negara Finlandia membuat perjanjian dengan negara Uni Soviet, bahwa agresi di antara mereka akan berhenti, jika menyingkirkan mantan sekutu yaitu Jerman dari Finlandia. Konflik ini dikenal dengan Perang Le-81 Plan, dan pasukan Jerman membalas Finlandia. Selain itu Jerman juga melakukan strategi bumi hangus, di mana mereka akan membakar dan menghanguskan semua yang mereka lewati. Di tempat berbeda, kita diperlihatkan seorang kakek veteran perang bernama Atami Korpi, yang tinggal sendirian dan menghabiskan waktu untuk menambang emas. Ditemani dengan kuda dan anjingnya yang setia, Atami menikmati hidup di hutan belantara Lapland yang terpencil. Sesekali Atami melihat pertempuran terjadi dari kejauhan, namun ia tidak terlalu tertarik. Setelah berminggu-minggu menggali emas, Atami akhirnya menemukan bongkahan emas dalam jumlah yang besar. Ia pun berencana menjual semua emas itu, untuk mendapatkan modal demi bertahan hidup. Setelah menemukan emas itu, Atami bergegas jalan menuju kota terdekat untuk menjual semua emas itu. Di tengah perjalanan, Atami bertemu dengan batalion pasukan Jerman, yang dipimpin oleh Bruno Heldor. Pasukan inilah yang menghancurkan pemukiman di tempat itu, dan menawan beberapa wanita asal Finlandia. Bawahan Bruno sempat akan membunuh Atami, namun Bruno tidak terlalu tertarik dan membiarkannya lewat. Lagi pula, di belakang masih ada beberapa anak buah Bruno yang akan membunuhnya. Dan benar saja Atami akhirnya bertemu dengan kelompok pasukan Jerman yang baru selesai menggantung para musuhnya. Di sana mereka pun mencegat Atami dan memenuhkan sekantong penuh emas yang Atami bawa. Dengan hal itu, tentu saja mereka tidak akan melepaskan Atami begitu saja, sehingga mereka bersiap untuk membunuh Atami dan mengambil semua emas itu. Atami yang mulai geram dengan pasukan itu, akhirnya ia pun melawan. Satu persatu pasukan itu dibantai Atami dengan sangat sadis. Mendengar tembakan beruntun, Bruno pun segera menghentikan pasukannya dan putar balik untuk menyelidiki yang sebenarnya terjadi. Di tempat itu, Bruno menemukan satu bongkahan emas milik Atami, yang diambil oleh salah satu pasukannya yang sudah sekarat. Dengan hal itu, Bruno memutuskan untuk mengejar Atami. Dalam pengejaran itu, Atami terus dihujani tembakan oleh pasukan Bruno, namun tidak ada satupun peluru yang mengenai tubuhnya. Setelah berhasil kabur, Atami tidak sadar telah memasuki ladang ranjau, yang kemudian meledak dan membuat kudanya mati. Dengan perasaan sedih, Atami langsung mengumpulkan emasnya yang sudah berserakan. Bruno yang sudah tiba di ladang ranjau, melihat Atami dari kejauhan. Sampai pada akhirnya ketika akan ditembak, Atami dengan sengaja melemparkan batu ke arah ranjau yang lain agar ia bisa melarikan diri. Bruno pun memerintahkan pasukannya untuk menembak Atami. Namun untung saja Atami berhasil melindungi tubuhnya dari peluru dengan sebuah tameng besi. Tidak kehabisan cara, beberapa prajurit pun dikirim untuk mengejar Atami, namun naas mereka tewas di ladang ranjau. Setelah berhasil kabur, Bruno menemukan nametak milik Atami. Dua wanita tawanan diperintahkan untuk berjalan di depan, untuk memastikan jalan yang mereka lewati telah aman dari ranjau. Di tengah perjalanan, Wolf memastikan identitas Atami pada Bruno, dan Wolf menyarankan pasukan Jerman untuk mundur, karena Atami adalah mantan komando pasukan Finlandia yang sangat berbahaya. Diceritakan bahwa Atami kehilangan semua keluarganya saat berperang dengan tentara merah saat perang musim dingin. Dengan hal itulah,
Atami yang pendendam menjadi regu kematian yang legendaris yang dijuluki Koschei atau Immortal. Julukan itu ia dapatkan setelah ia berhasil membunuh ratusan pasukan komunis seorang diri. Bruno yang mendengar cerita itu, memutuskan untuk tetap mengejar Atami. Bruno berniat untuk mencuri semua emas milik Atami dan kabur dari medan perang. Di sisi lain, Atami yang terluka dan kelelahan memutuskan untuk beristirahat dan mengobati lukanya. Namun tak berlangsung lama, pasukan Bruno mendekati pasukan itu sambil membawa anjing pelacak untuk menangkap Atami. Melihat hal itu, Atami langsung menyusup di bawah kendaraan pasukan Jerman. Karena keberadaannya tidak ingin dicium oleh anjing pelacak, Atami pun melubangi tangki bahan bakar dan menyiram dirinya dengan bensin untuk menyembunyikan baunya. Ketika pasukan Jerman berhenti untuk memeriksa kebocoran, Atami nekat membakar dirinya sendiri agar anjing itu tidak berani mendekati dirinya. Dan ketika akan ditembak, Atami nekat untuk menyelam ke dasar danau yang ada di sana. Bruno dan pasukannya pun menunggu Atami muncul di permukaan. Setelah merasa sudah tewas, Bruno pun mengirim beberapa pasukannya untuk menyelam mengambil emas tersebut. Tidak disangka, Atami ternyata masih hidup dan langsung menggorok leher prajurit Jerman di bawah air, sambil menghirup udara yang keluar dari leher mereka. Dengan cerdiknya Atami menyeret perahu seorang prajurit, sehingga Bruno berpikir bahwa prajurit itu akan berkhianat. Setelah dibunuh oleh rekannya sendiri, Atami menggunakan jasad prajurit itu untuk berlindung dari peluru dan lagi-lagi ia pun berhasil kabur. Bruno kemudian menemukan anjing Atami, dan berencana memanfaatkan anjing itu untuk menemukan tuannya. Atami akhirnya sampai di desa terpencil yang sudah dihancurkan oleh pasukan Jerman. Untuk sementara Atami berlindung di sebuah pom bensin yang ada di sana sambil beristirahat sejenak. Tak lama kemudian, anjing itu menemukan Atami dengan dinamit di tubuhnya. Atami dengan cepat menyelamatkan anjingnya itu, namun ia terlempar tak sadarkan diri akibat ledakan tersebut. Bruno dan pasukannya akhirnya menemukan Atami dan menggantungnya di tangga pom bensin. Mereka mengambil emas milik Atami dan membiarkan Atami mati tergantung di tempat tersebut. Sesuai julukannya Immortal atau abadi, Atami rupanya belum mati. Ia bahkan nekat mengaitkan lukanya ke sebuah besi untuk menopang tubuhnya agar tidak jatuh. Di pagi harinya, sepasang pilot Jerman mendarat untuk mencari bahan bakar. Angin dari pesawat itu menghancurkan tanda dari pom bensin, yang membuat Atami terjatuh ke tanah. Salah satu pilot itu melihat Atami masih hidup, dan pilot lainnya memerintahkan untuk membunuh Atami beserta anjingnya. Namun ternyata, Atami berhasil selamat dan membunuh kedua pilot tersebut. Sebelum merebut kembali semua emasnya, Atami mengobati semua luka di tubuhnya, bahkan menjahit luka dengan sebuah kawat. Di sisi lain, rombongan Bruno sedang berjalan kembali ke markas dengan semua emas yang telah mereka dapatkan. Di tengah perjalanan, Bruno dan pasukannya pun terkejut melihat sebuah pesawat yang tergeletak di depan mereka. Di dalamnya terdapat mayat seorang pilot yang mati terjerat dengan tali yang sama dengan yang digunakan oleh Wolf pada Atami. Melihat hal itu, Bruno segera memerintahkan semua pasukannya untuk segera pergi, sambil mengawasi di sekitar mereka. Saat di perjalanan, Atami naik ke sebuah truk yang berisi para tawanan wanita. Di sana ia pun membunuh penjaga mereka, dan memberikan senjata kepada para wanita tersebut. Atami dan seorang wanita bernama Ayeno, lalu mengambil alih sebuah truk. Ayeno membantu Atami melompat ke tank Bruno, sementara ia dan para wanita membunuh para tentara yang berada di truk lainnya. Atami yang berada di luar tank berusaha untuk masuk. Atami kemudian menarik Wolf dan memukulnya dengan sangat kejam. Atami pun meninggalkan Wolf setelah mendapatkan kendaraan yang akan ia gunakan. Wolf lalu diserahkan kepada wanita, sementara Atami akan mengejar Bruno. Bruno dan seorang pilot berniat kabur menggunakan pesawat. Atami yang datang dari arah berlawanan, menembaki pesawat itu, namun pesawatnya berhasil lepas landas. Tak disangka, Atami berada di bagian luar pesawat,
dengan menggunakan kapaknya untuk masuk ke dalam pesawat tersebut. Setelah masuk, Bruno yang melihat itu, mau tidak mau harus melawan Atami. Dalam pertarungan itu, Atami sempat kalah telak, karena tubuhnya sudah banyak luka dan kelelahan. Sampai akhirnya, ketika Bruno sudah merasa menang, Atami segera mengaitkan kabel di tangan Bruno ke sebuah bom, dan melepaskan bom tersebut. Baru saja ingin beristirahat sejenak, Atami terkejut melihat pilot yang menjalankan pesawat itu, ternyata telah tewas akibat tembakan sebelumnya. Atami pun berusaha mencari parasut namun tak bisa menemukannya. Alhasil ia pun mengikatkan tubuhnya dengan barang-barang yang seadanya, sampai pesawat akhirnya terjatuh. Lagi dan lagi, Atami membuktikan kebenaran julukannya, di mana ia tidak diizinkan mati oleh Tuhan. Ia seolah-olah selalu beruntung menghindari kematian, karena pesawat yang jatuh ke area lumpur. Akhirnya, setelah perjalanan yang sangat panjang, Atami tiba di sebuah ban yang ada di Helsinki. Dengan tatapan heran oleh orang-orang yang ada di sana, Atami menjual semua emasnya dengan uang yang sangat banyak. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng dan subscribe channel ini agar mendapatkan film keren lainnya. Dengan keberhasilan Atami, film pun selesai. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Sampai jumpa di video keren lainnya. Bye-bye.